Bapa senantiasa kami selalu bersyukur masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk melakukan kebenaran, kebaikan, kasih, damai sejahtera yang darimu. Kami mau bertobat setiap hari dalam setiap perbuatan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami yang sering kami lakukan ya Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Memang kami tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kami selalu bisa tergoda, jatuh, dan selalu digoda dengan banyak macam hal. Memang jika seseorang mengaku tidak berdosa dan tidak merasa salah, itu semua adalah kebohongan, karena di dalam kitab sendiri tertulis tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada seorang pun yang tidak jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan, sampai kami kembali kepadamu, ada satu yang membuat kami harus melakukan firman-Mu, yaitu pertobatan, karena kami tidak sempurna untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Karena itu setiap hari kami mau bertobat. Setiap detik pun ada hal-hal yang mendatangkan dosa, tetapi kami mau diubahkan setiap hari dalam pertobatan. Dan kami mau membaca firman-Mu dalam ibadah singkat kami di siang hari ini. Kami percaya bahwa dalam firman ada kekuatan yang mendatangkan sukacita, berkat, kasih karunia, dan memberitakan firman-Mu kepada dunia, sehingga kami semua bisa mengenal, mengerti, memahami, dan memakai nama-Mu untuk kesejahteraan umat manusia. Karena ketika nama-Mu dipanggil, Engkau sendiri berfirman bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Kau berikan bagi dunia ini, sehingga ketika ketiba kesudahan segala sesuatu, itulah indahnya menikmati hadirat-Mu. Maranatha adalah penantian kami yang tak sia-sia. Kami akan selalu hidup dalam pertobatan, berjaga dan bersiaga. Dalam pedang roh, tubuh dan jiwa kami mau selalu hidup dalam pujian penyembahan kepadamu. Dan kami berdoa bagi semua orang yang terkena macam bencana ataupun akibat segala macam keserakahan manusia dalam peperangan, dalam segala hal yang orang-orang kecil atau orang-orang tertentu yang menjadi korban, kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara, memberkati. Kami sambut membaca Alkitab siang hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Ayub 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop, Ayub yakin bahwa Elohim akan memihak kepadanya, yang berbunyi demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaka sebagai bukti terhadap diriku. Insafilah bahwa Elohim telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Napasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku.
Kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku, karena tangan Elohim telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Elohim dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Elohim, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Demikianlah pembaca Alkitab kita siang hari ini. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, merenungkan, dan melakukannya. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya. Kami tahu Tuhan, ada banyak kegentaran dan juga penderitaan setiap hari yang kami alami, tetapi kami mau selalu tunduk padamu dan berpasrah hanya padamu, karena Kau adalah kekuatan kami. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana manusia hidup di dunia ini dengan tamak, dengan seenaknya, dan tidak punya aturan dalam segala sesuatu, sehingga segala bencana menimpa manusia dan tidak seorang pun luput dari semua perkara ini, karena setiap orang akan menuai apa yang ditabur. Karena itu Tuhan, Engkaulah hakim yang adil, yang akan menuntut setiap perbuatan orang menurut kelakuannya masing-masing. Karena itu Tuhan, kami minta sebagai anak-Mu, aku mau selalu Tuhan hidup dalam Engkau. Aku akan terus memuji menyembah Engkau, walaupun aku tahu aku hidup di dunia ini menderita dan sangat menderita. Air mataku sering jatuh dan tanpa henti-hentinya aku menangisi diriku sendiri seperti Ayub, karena banyak penderitaan yang kurasakan dari kecil sehingga sekarang. Aku tidak tahu, tidak ada yang mungkin merasakan apa yang kurasakan di hati dan lubukku terdalam, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang mendengarkan suara hatiku dari semua apa yang kualami sehari-hari. Hanya Engkau satu-satunya yang mendengar jeritan hatiku, karena Engkau tahu bagaimana aku hidup, bagaimana aku bertobat, bagaimana juga aku hanya mempercayakan kepadamu segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berserah dan pasrah kepadamu. Biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam aku, dan aku akan melakukannya, memberitakan firman-Mu dan membacakannya untuk orang-orang dunia ini, agar kami semuanya hanya percaya kepada nama-Mu yang mengagungkan, hidup dalam kebenaran Bapa, dalam Yesus Kristus serta Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys.